Pada tahun 1959 tepatnya di Indochina, Perancis pergi setelah mengalami kekalahan yang memalukan. Kawasan ini berubah jadi tempat berkumpulnya para penjahat setelah perang usai. Dan hanya menyisakan sang legenda yang dijuluki anjing liar. Bagaimana lanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan seorang pria yang berada dalam penjara. Tepat pada hari itu, dua orang petugas menyuruhnya keluar dan memborgol tangannya. Petugas itu membawanya ke tempat berkumpulnya para penjudi, di mana tempat itu adalah tempat bertarung bebas antara hidup dan mati. Dengan sangat terpaksa pria yang bernama Martin bertarung demi para penjudi itu. Tepat saat suara tembakan, mereka langsung memulai pertarungannya. Mereka saling jual beli pukulan, Martin memukul dan menendangnya. Saat pria itu terbuka pertahanannya, Martin memukulnya lagi hingga pria itu terjatuh, dan akhirnya Martin pun jadi pemenangnya. Usai kalah dari Martin, Steiner menyuruh algojonya yang bernama Samidi untuk membunuh petarung yang kalah itu. Dengan kejamnya Samidi menggores perut dan tangan petarung itu, lalu Samidi menusuknya hingga petarung itu tewas. Melihat kekejaman itu, Martin pun tidak tega saat lawan bertarungnya yang sudah kalah malah dibunuh. Scene berpindah kepada Martin yang sudah di dalam penjara. Tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang perempuan yang bernama Isabella. Isabella terlihat sangat menyukai Martin. Karena Isabella adalah putri dari Steiner, ia pun berniat ingin menjenguk Martin lagi saat ia kesini nanti. Keesokan hari Stoner memanggil Martin. Stoner berkata kepada Martin bahwa ia akan dibebaskannya dan mengajak Martin bekerja sama kapanpun ia mau. Steiner memberi surat pembebasannya. Karena Martin yang tidak menyangka dengan semua itu, Martin pun sangat senang karena ia bisa bebas dari mafia itu. Tiba-tiba Samidi berkata kepada Martin, bahwa Martin harus siap membantu saat ia membutuhkannya. Martin pun lebih memilih mengabaikannya. Setelah bebas, Martin mengunjungi bar tempat bekerjanya Isabella. Isabella sangat senang melihat Martin yang sudah bebas. Di sana ia bertemu dengan Valentine, pemilik bar itu. Martin berkata bahwa kedatangannya untuk menemui Isabella dan berniat bekerja di bar ini. Valentine berkata bahwa Isabella adalah putri dari Steiner yang ditinggalkannya saat ia masih kecil, dan Valentine mengurusnya hingga Isabella besar. Valentine menunjukkan foto kecil Isabella bersama Steiner. Valentine berkata bahwa Steiner meninggalkannya karena saat itu ia mengandung Isabella di luar nikah. Singkat cerita, Martin pun diantar seorang biksu ke tempat istirahatnya. Di sana ada samsak yang bisa Martin gunakan untuk berlatih. Baru saja Martin bekerja di bar Valentine, tiba-tiba dua orang pemuda ingin berkelahi. Martin yang melihat berniat untuk memisahkannya, namun karena kepala Martin dipukul botol, Martin pun langsung menendang pria itu hingga terpental keluar, dan Martin pun menyuruhnya pergi. Ketua dari kelompok itu keluar dan ingin duel dengan Martin. Tanpa basa-basi Martin pun memukulnya, dan anak buah dari ketua itu juga membantunya, dan pertarungan terjadi hingga hujan turun. Martin pun berhasil menghabisi semuanya, namun Valentine menghentikan Martin. Seketika Martin pun langsung berhenti. Tiba-tiba Samidi datang dan meminta pertanggungjawaban dengan Martin atas perkelahiannya semalam. Karena ketua dari kelompok itu tidak terima kalah, ia pun menantang Martin untuk bertarung bebas. Samidi berkata jika Martin tidak datang maka ia akan menghancurkan bar ini. Martin pun berkata akan pergi bertarung untuk menyelesaikan masalah ini. Valentine yang khawatir meminta untuk tidak menghiraukannya, namun Martin berkata ia harus melakukannya agar keluarga Valentine tidak diganggu lagi. Martin pun bersiap untuk pergi dan berpamitan kepada Isabella. Martin berkata akan kembali secepatnya setelah pertarungannya selesai. Setibanya Martin di tempat Steiner, Martin berkata akan bersedia bertanding. Saat pertandingan akan dimulai, sejumlah taruhan pun disiapkan. Karena kebanyakan penonton memegang pihak lawan, Steiner memastikan akan meraup kemenangan besar dari pertandingan itu. Tak ingin berlama-lama Martin pun langsung menendang dan memukulnya. Tidak sampai 1 menit Martin berhasil mengalahkannya. Bukan hanya satu, ternyata Martin dihadapi dengan petarung lain, namun mudah bagi Martin mengalahkannya. Banyak petarung lain diturunkan untuk melawan Martin. Martin tidak menyangka jika Steiner merencanakan semua ini demi kepuasan judinya agar untung besar. Martin pun mengeluarkan kemampuannya untuk mengalahkan semua petarung itu, hingga Martin berhasil mengalahkan lawannya semua. Setelah pertarungan selesai, Steiner menghampiri Martin dan memberi uang usai kemenangannya. Steiner berkata bahwa pertarungan hanya 1 kali lagi, setelah itu Steiner tidak akan mengganggu kebebasan Martin. Martin pun langsung pergi. Setibanya Martin di tempat Valentine, Valentine mengasih Martin paspor untuk bisa pergi bersama Isabella dari negara ini. Namun Martin berkata bahwa pertarungannya hanya 1 kali lagi. Setelah itu aku akan membawa Isabella. Seminggu kemudian banyaknya jumlah uang untuk Martin. Martin diminta untuk kalah dari pertandingan terakhirnya. Tanpa pikir panjang Martin menyanggupinya. Saat pertandingan dimulai, Martin memukulnya berkali-kali. Namun karena Martin sudah menerima uang untuk kalah dari pertandingan itu, dengan 1 pukulan Martin pun langsung terjatuh dan kalah dari lawannya. Di malam hari Samidi mendatangi bar Valentine. Ternyata Valentine taruhan bar miliknya untuk pertandingan Martin. Samidi berkata bahwa Martin kalah dari pertandingan itu.
dan Valentine dipersilakan pergi dari bar ini karena bukan lagi miliknya. Kejamnya para mafia ini, ia merencanakan semua agar dapat memiliki bar ini. Valentine mengeluarkan pistolnya untuk membunuh Samidi, namun Samidi terlebih dahulu menembaknya hingga Valentine tewas. Isabella yang berniat untuk menghentikan Samidi pun harus tertembak di bagian perutnya. Seketika mereka mendengar suara Martin dari luar. Samidi langsung keluar dan menembak Martin, namun Martin pura-pura mati agar dapat balas dendam. Di tengah derasnya hujan mereka mengubur Martin dan Isabella. Setelah selesai mereka pun pergi. Tanpa mereka sadari Martin bangkit dan sangat marah. Martin pun membawa Isabella untuk diselamatkan dari peluru yang menancap di perutnya. Saat pagi tiba, warga yang menyadari langsung membantu Isabella agar dapat diselamatkan. Martin yang didekati Sugiono diminta jangan khawatir. Di malam harinya, Sugiono mengajak Martin makan. Martin menceritakan tentang yang terjadi pada dirinya dan Isabella. Mendengar hal itu Sugiono menyuruh Martin berlatih untuk memulihkan kekuatannya, agar dapat membalas kekejaman itu. Saat Martin sudah siap untuk balas dendam, ia pun mendatangi bar Valentine yang sudah dikuasai Steiner. Di sana Martin bertemu dua orang penjaga. Satu darinya berniat menanyakan Martin, namun Martin langsung membacoknya hingga kedua penjaga itu tewas. Martin langsung ke dalam dan membunuh semua anak buah Steiner, namun Samsul berhasil kabur lewat pintu belakang. Martin pun menembakinya, namun Samsul sudah berhasil kabur jauh. Setibanya Samsul di kantor Steiner, Samsul berkata bahwa Martin masih hidup dan membunuh anak buahnya. Steiner menunjukkan senjata miliknya untuk membunuh Martin dan Steiner menyuruh Samsul pergi untuk mengambil uang miliknya yang masih tersimpan di berangkas pertandingan. Martin terlebih dahulu berada di tempat itu, penjaga yang menyadari langsung menembaknya, namun Martin berhasil mengelabuhi penjaga. Martin menjatuhkan dirinya dan menembaknya. Martin bergegas bangun dan menembak penjaga lain hingga Samsul yang melihat pun ketakutan. Dengan jiwa penakutnya Samsul menawarkan Martin untuk bagi dua uang milik Steiner. Ketika Samsul menaruh uang itu Samsul malah mengeluarkan senjata. Martin pun langsung menembak tangan Samsul sampai putus. Martin mengambil granat yang ada di berangkas, dan ingin meledaki tempat ini dan Martin pun bergegas pergi dari tempat itu. Karena tekadnya balas dendam, Martin pun mendatangi tempat Steiner dengan penuh amarah. Ia pun menyusup melewati lubang yang dibuatnya. Saat Martin sudah di dalam, ia pun berhati-hati menyusup tempat itu. Terlihat di sana ada dua orang penjaga. Ia pun membacok satu dari penjaga itu, dan satu lainnya dicekik menggunakan senapannya. Dengan granat yang Martin bawa, ia berniat meledakkan penjagaan Samidi, hingga Samidi pun terpental dan menyadari kedatangan Martin. Ia juga melemparkan granat ke tempat Steiner yang sedang mengintip, hingga Steiner terpental bersama dua anak buahnya. Martin melemparkan granatnya lagi ke penjagaan Samidi hingga satu anak buahnya hancur terkena granat itu. Samidi yang kebingungan langsung menyuruh anak buahnya mencari Martin. Melihat beberapa penjaga di tempat Steiner, Martin pun membunuh mereka semua menggunakan senapannya. Martin langsung bergegas ke dalam dan membunuh beberapa penjaga di sana, hingga semua penjaga itu tewas. Setelah berhasil Martin berjalan perlahan namun tiba-tiba. Saat pelurunya habis ia menyangka Martin sudah mati tertembak, namun tiba-tiba Martin muncul dan menembaki penjaga itu hingga ia mati. Namun Martin tidak membunuh Steiner, hingga Steiner menyangka bahwa Martin akan membiarkannya hidup. Steiner pun berkata, "Kenapa kau ragu melakukannya? Bunuhlah aku." Salah sangkanya Steiner, ternyata Martin ingin membunuhnya menggunakan katana agar Steiner merasakan sakit yang sangat pedih. Melihat Steiner yang terbunuh, Kopral B langsung mengajak Martin duel. Awalnya Martin ragu karena Kopral B adalah warga lokal. Namun Kopral B berkata yang terpenting adalah uang untuk menghidupkan anak istrinya. Kopral B langsung memukul dan menendang Martin. Martin pun membalasnya. Namun Kopral B berhasil menghindar dan membalas Martin sampai terjatuh. Lalu Kopral B menendangnya hingga Martin terpental. Saat terbangun, Martin pun memukulnya, dan Kopral B berhasil memukul balik dan mengangkat Martin dan dilempar hingga terjatuh. Martin mengambil senjata milik Kopral B dan menembaknya hingga Kopral B tewas. Martin pun bergegas pergi dari tempat itu. Dengan hati-hati Martin melihat Samidi bersama penjaganya. Samidi yang menyadari langsung bersiap dengan senjatanya. Tanpa mereka ketahui Martin menembak salah satu dari mereka, dan mereka pun membalasnya. Namun sayang peluru itu tak satu pun mengenai Martin. Terus dihujani peluru. Namun Martin malah berhasil membunuh salah satu dari mereka, hingga Samidi mengambil alih senjata dan menembaki Martin. Namun sama saja Martin dengan cepat menghindari tembakan itu. Martin pun memasuki ruangan, dan melihat senapannya hanya tersisa satu peluru. Dengan cepatnya Samidi ada di situ dan akhirnya mereka pun saling tembak. Setelah itu Samidi kabur menggunakan mobilnya. Martin pun hanya bisa melihat, karena Martin terkena tembakan di bagian tangannya. Dengan penuh kekesalan Martin berniat mengejarnya. Selesai membunuh Steiner dan para budak-budaknya,
Martin pun dihampiri warga sekitar, terlihat ia sangat berterima kasih kepada Martin, karena telah membebaskan tempat tinggalnya dari para penjahat itu. Samidi masih melanjutkan perjalanannya, seketika ia berhenti untuk merokok sebentar lalu ia pun bergegas pergi. Martin yang terus mencari Samidi, tiba-tiba menemukan puntung rokok bekas Samidi yang masih menyala. Martin pun mengisapnya, dirasa Samidi tidak jauh dari tempat ini. Martin pun melanjutkan pencariannya. Martin berhasil menemukan mobil Jeep Samidi yang terparkir. Martin pun masuk ke dalam rumah dan menemukan Samidi yang sedang rebahan. Samidi berkata bahwa ia sudah lelah dan tak ingin lagi kabur. Samidi pun mengajak Martin keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Setibanya mereka di luar, Samidi langsung mengeluarkan belatinya dan bertarung secara tidak adil, namun Martin tak sedikit pun gentar. Samidi langsung menyerang Martin dan Martin pun berhasil menghindar, namun Samidi menendangnya hingga Martin terpental. Martin mengambil kunci Inggris agar sama memegang senjata. Mereka saling serang hingga Martin terkena sabetan belati Samidi, namun Martin mengeluarkan tendangan putarnya hingga belatinya terjatuh bersamaan dengan Samidi yang juga terkena tendangan. Karena Martin petarung yang sportif, ia pun membuang kunci Inggrisnya dan bertarung secara adil. Samidi langsung menendang Martin namun Martin menangkisnya. Martin pun memukul Samidi dan menendangnya lalu Samidi membalas dengan menendang Martin. Namun Martin memegang kakinya dan memukulnya dengan keras lalu memukul juga di bagian mukanya hingga Samidi tidak ada harapan untuk menang. Tanpa ampun, Samidi yang sudah pincang pun langsung dipukul Martin berkali-kali hingga Samidi terjatuh dan benar-benar tidak berdaya lagi. Martin menarik pundak Samidi lalu ia merobek perut Samidi menggunakan belatinya. Ternyata Martin mengambil ginjal Samidi dan memakannya mentah-mentah. Martin pun menyuruh Samidi melihat kekejaman itu. Dan akhirnya Martin pun berhasil membunuh semua para penjahat itu. Sejenak Martin melepas lelahnya dengan menghisap rokok Samsu berukuran jumbo. Tiba-tiba seorang agen dari Inggris datang. Ia berkata bahwa ia sudah lama mencari Martin, dan ia pun mengajak Martin bergabung dan bekerja untuknya. Lalu mereka pun pergi dari tempat itu, dan film pun selesai. Serukan filmnya, makna yang bisa diambil dari cerita ini adalah, beranilah menjadi diri sendiri karena itu jauh lebih baik, daripada jadi anjing yang terus-menerus diikat hingga mati. Jika kalian suka dengan channel ini silakan subscribe aja agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Terima kasih.